Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video tutorial kali ini insyaallah kami akan kembali menjelaskan mengenai di bagian akademik. Kenapa kami jelaskan kembali? Karena untuk beberapa bagian, untuk beberapa fitur terjadi penambahan beberapa fitur yang mungkin perlu untuk dijelaskan lebih spesifik. Nah, di sini mungkin akan lebih baik kami jelaskan kembali dari awal, termasuk pengaturan-pengaturan sebelum memulai untuk menggunakan fitur akademik di aplikasi SciCloud. Nah, di sini kami sudah login sebagai admin akademik. Langkah awal sebelum melakukan proses akademik tentunya seluruh data-data santri, kemudian data-data jenjang harusnya sudah dilakukan penginputan. Nah, di sini tentunya untuk masing-masing kelas sudah dibuatkan paling tidak setiap kelas memiliki satu ruangan, satu ruang kelas. Misalnya anggaplah misalnya kelas 3 itu ada misalnya ada kelas 3A, 3B, dan 3C. Nah, di situ A, B, dan C-nya kami sarankan untuk ditambahkan di bagian ruang kelas. Nah, seperti itu. Jadi kelasnya cukup satu, kemudian yang banyaknya adalah ruang kelasnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kelas dan ruang kelas sudah ditambahkan, jangan lupa untuk melakukan setting di bagian santri. Nah, untuk seluruh santri lakukanlah proses alokasi ruang kelas. Nah, seperti ini cukup sederhana. Kemudian dipilih kelas, kemudian jenis kelaminnya dipilih, kemudian dicentang, kemudian dialokasikan ruang kelas. Kemudian dipilih ruang kelasnya dan disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan konfigurasi untuk penilaian. Nah, di sini untuk penilaian di sini kami kembalikan ke masing-masing ma'had apakah menggunakan bobot sekian dan sekian. Nah, itu lagi-lagi kembali ke masing-masing ma'had. Nah, misalnya kami menggunakan porsi penilaian seperti ini, misalnya tugas 30%, kemudian ulangan ini misalnya anggaplah misalnya 30%, kemudian ujian akhir atau UAS ini di 40%, misalnya seperti itu. Nah, ini lagi-lagi komponen penilaian ini kembali ke masing-masing ma'had. Misalnya masing-masing ma'had ada komponen penilaian, misalnya akhlak misalnya. Nah, seperti ini. Akhlak misalnya 10% misalnya. 10%. Nah, di sini misalnya tugas jadi 20%. Selebihnya UAS 40%. Nah, ini bisa juga seperti ini. Caranya. Lagi-lagi ini kembali ke masing-masing ma'had untuk porsi penilaiannya. Nah, seperti ini. Jadi setiap mata pelajaran yang menjadi nilai akhirnya nanti adalah dihitung nilai tugas, kemudian nilai ulangan, akhlak, dan nilai ujian akhir semester. Nah, seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah input. Tentunya di sini misalnya kami tambahkan baru tugas di sini untuk misalnya kami kasih keterangan, kami berikan keterangan untuk marhalah ibtidaiyah misalnya. Nah, di sini karena tugas tentunya kami ingin mengambil nilai rata-rata. Kemudian faktor pengalinya bobot di sini 20%. Di sini bisa ditulis angka 2 ataupun bisa langsung 20 seperti ini. Nah, ini mungkin kami tuliskan 2 saja. Seperti ini. Kemudian kami tambahkan lagi ulangan itu 30%.
Ulangan juga akan kami hitung rata-ratanya. Di sini ulangan nilainya 30%, kami tulis 3. Nah, untuk akhlak ditulis 1 saja, seperti ini. Kalau ingin mengikuti poin penilaian seperti ini. Kemudian akhlak ini adalah nilai akhir, jadi tidak ada penginputan yang lebih dari 1 form atau field. Jadi 1 kali input akhlak, jadi tidak perlu dihitung rata-rata lagi karena nilainya sudah pasti 1 yang diinput. Kemudian UAS terakhir. Ini juga tidak dihitung nilai rata-rata karena UAS nilainya sudah final 1. Di sini 40% ditulis 4. Saya tulis 4. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, selanjutnya tentunya harus disetting predikat. Nah, di sini untuk predikat lagi-lagi ini juga kembali ke Ma'had. Nah, di sini kami sudah selesai untuk melakukan proses penginputan predikat kelulusan. Nah, di sini sudah dimulai dari yang paling bawah, yaitu dari buruk sekali sampai dengan yang atas, yaitu istimewa. Nah, ini untuk mata pelajaran wajib. Adapun untuk adab ini bisa ditambahkan lagi, tetapi untuk tutorial ini kami cukupkan untuk yang mata pelajaran wajib. Nah, selanjutnya ke tab kelulusan. Kemudian di sini kami berikan nilai jika jumlah rapor merahnya 3, ini sistem akan memperingati bahwa santri tersebut tidak naik kelas. Nah, di sini berupa peringatan saja, bukan finalisasi. Adapun untuk finalisasi naik atau tidaknya dikembalikan ke masing-masing ponpes atau marhalah. Di sini sifatnya hanya sebagai pemberitahuan saja, bukan untuk hasil akhir. Di sini sudah disimpan. Nah, di sini kita sudah melakukan proses settingan untuk akademik. Nah, selanjutnya barulah masuk ke bagian kurikulum dan mata pelajaran. Nah, di sini kami jelaskan untuk proses selanjutnya setelah proses settingan tadi, yaitu dilanjutkan dengan proses pembuatan mata pelajaran ataupun penilaian yang lainnya. Jadi di proses ini juga dibuat mata pelajaran dan yang bukan mata pelajaran seperti penilaian adab. Nah, ini masuk juga ke bagian proses penginputan di menu mata pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, di sini kami ke marhalah ibtidaiyah. Selanjutnya kami akan menginputkan mata pelajaran ini, yaitu akidah, qiraah, tahsin. Nah, seperti ini. Ini kami inputkan yang tidak ada qiraah. Untuk mata pelajarannya wajib kami isi. Nah, jika ada kelompok mata pelajaran, misalnya ini dimasukkan ke dalam diniyah misalnya, seperti ini. Nah, ini bisa ditambahkan kelompoknya, kemudian dimasukkan ke dalam kelompok diniyah. Simpan. Dilanjutkan dengan mata pelajaran lain terhadap teman. Mungkin ini kami tambahkan. Ini diisi dengan adab lainnya. Ini bisa dikosongkan. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke alokasi mata pelajaran dan penilaian lainnya. Nah, di sini perlu diketahui jika belum terdapat kurikulum, selanjutnya perlu ditambahkan kurikulum baru. Nah, di sini.
Akan tetapi jika sudah dibuatkan kurikulumnya, ini bisa digunakan langsung. Nah, seperti itu. Kemudian jika kurikulum tersebut dari tahun ke tahun tidak ada mengalami perubahan, nah ini tidak perlu ditambahkan ya, setiap semester tidak perlu ditambahkan kurikulum baru. Karena apa? Karena kurikulum ini sifatnya adalah satu kali dibuat, kemudian jika tidak ada perubahan tidak perlu dibuatkan kurikulum baru. Nah, seperti itu. Misalnya di tahun ini, kemudian 4 tahun setelahnya itu tetap memakai kurikulum mandiri. Nah, di sini tetap digunakan mandiri, dipilih mandiri kurikulumnya di sini. Dan tidak perlu ditambahkan kurikulum baru, kecuali jika di 4 tahun setelahnya terjadi perubahan kurikulum, barulah ditambahkan buat kurikulum baru. Nah, seperti itu. Nah, di sini mata pelajarannya belum di-load. Selanjutnya bisa di-reload. Seperti ini. Kami pilih kembali. Nah, di sini sudah ter-reload mata pelajarannya. Nah, selanjutnya tinggal di drag drop atau digeser atau diseret dari kiri ke kanan. Nah, misalnya di sini yang pertama kami akan setting ke kelas 1 Putra. Nah, di sini tinggal diklik di expand seperti ini. Diklik di sini. Kemudian setelah terbuka tinggal drag and drop mata pelajaran yang ingin ditambahkan. Nah, misalnya seperti ini. Tambahkan, kemudian sama prosesnya. Nah, seperti ini. Ini saya asumsikan saya sudah menambahkan atau mengalokasikan seluruh mata pelajaran ke kelas-kelas. Nah, di sini yang perlu dilihat yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimum dari sebuah mata pelajaran wajib. Nah, di sini KKM bisa diisi ataupun bisa dikosongkan. Jika mau diisi, misalnya KKM-nya untuk mata pelajaran wajib, misalnya saya beri 60 untuk akidah, dan mungkin saya samakan ini kembali lagi ke masing-masing ma'had, berapa masing-masing KKM yang ingin diberikan, atau malah tidak diberikan KKM, ini juga bisa. Nah, seperti ini sudah dialokasikan ke kelas 1 Putra. Di sini totalnya ada 7 mata pelajaran, di mana 2-nya adalah berupa penilaian adab. Nah, selanjutnya setelah mengalokasikan mata pelajaran, selanjutnya ke jadwal pelajaran. Nah, di sini perlu dipastikan bahwa untuk jadwal ini berada di semester yang tepat dan di tahun ajaran yang tepat tentunya. Nah, di sini semester dipilih semester berapa. Misalnya semester genap. Dan di sini saya akan membuat mata pelajaran di semester genap. Nah, di sini jika terlihat terlalu dempet, nanti bisa diatur tampilannya seperti ini, bisa dipilih yang 10 menit, 15 menit, ini bisa. Kemudian selanjutnya di drag and drop lagi ke jadwal. Misalnya di sini saya mulai pelajarannya dimulai dari jam 7.30 misalnya. Nah, di sini di ruang kelasnya saya pilih ruang kelas 1 R1, kemudian durasinya misalnya 45 menit, dimana jika dimulai dari jam 7.30 berakhir pada jam 8.15. Nah, di sini saya centang untuk melakukan pengecekan bentrok jadwal atau tidak. Nah, di sini dipilih ustadz pengajarnya, kemudian ustadz ketuanya siapa. Jika satu mata pelajaran ini diajar beberapa ustadz, nanti bisa dituliskan lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika ingin menyimpan, di sini terlihat bahwa simpan saja, ini hanya menyimpan jadwal ini. Jika simpan dan alokasikan jadwal pelajaran, maka dari sisi wali santri akan otomatis, atau dari sisi santri akan otomatis masuk ke jadwal ini. Jadi nanti terlihat di aplikasi bahwa santri yang bersangkutan memiliki jadwal di kelas atau memiliki jadwal
yang di setting seperti ini. Nah, di sini kami simpan dan alokasikan jadwal pelajaran. Nah, setelah disimpan akan terlihat jadwal yang kita tambahkan tadi di jadwal pelajaran di bagian depan. Nah, selanjutnya prosesnya sama dengan jadwal pelajaran yang lain. Sama di drag and drop, misalnya seperti ini. Saya tambahkan beberapa mata pelajaran yang lainnya dulu. Nah, misalnya jadwal pelajaran anggaplah ini sudah full diisi semuanya. Lagi-lagi ini kembali ke Mahat, pengaturan jadwalnya seperti apa. Nah, setelah seluruh jadwalnya dibuatkan, bisa dilihat jadwal alokasi jadwalnya seperti ini dengan klik alokasi jadwal pelajaran. Kemudian, nah di sini jika mau dicetak, dipilih ruang kelasnya, kemudian preview jadwal. Nah, di sini sudah terlihat list-list jadwal yang sudah ditambahkan. Tentunya jadwal ini nantinya, pelajaran-pelajaran ini nantinya akan masuk ke rapor santri, seperti itu. Nah, setelah jadwal proses pengisian jadwal selesai dilakukan, selanjutnya yaitu memasuki bagian pengisian nilai-nilai, di mana nilai-nilai ini tentunya masuk ke dalam aktivitas akademik. Nah, di sini dari sisi admin akademik sebenarnya bisa juga melakukan pengisian nilai akademik untuk masing-masing santri, untuk masing-masing mata pelajaran dan santri. Akan tetapi untuk tutorial mengenai pengisian nilai dari sisi Mudaris sudah kami buatkan tutorialnya, bisa dicek terpisah. Nah, nanti jika diperlukan pengisian nilai dari sisi admin, caranya seperti di sisi Mudaris sama seperti pengisian di sisi Mudaris. Itu di list jadwal nanti diklik di bagian di sini, defaultnya nanti di bagian tampil dalam jadwal. Akan tetapi untuk pengisian nilai nantinya perlu diinput di bagian tampil dalam mata pelajaran. Nah, di sini selanjutnya seperti biasa proses pengisian nilai, itu diklik tombol yang di samping untuk sisi admin akademik. Nah, di sini penilaian-penilaiannya bisa kita masukkan. Mungkin kami ulangi dari yang masih kosong seperti ini mungkin. Nah, seperti ini masih kosong. Selanjutnya ditambahkan poin-poin penilaiannya apa saja. Nah, seperti ini. Misalnya kami masukkan penilaian tugas. Nah, tugas ini kan memiliki beberapa kali tugas. Nah, ini tergantung lagi seberapa banyak tugas yang akan menjadi komponen penilaian akhir nantinya untuk sebuah mata pelajaran. Anggaplah misalnya 2 kali tugas, misalnya, kemudian ulangannya ulangan 2 kali misalnya, kemudian UAS, kemudian akhlak, kemudian UAS. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya memasukkan komponen-komponen penilaian seperti ini bisa disimpan preset supaya nanti mata pelajaran yang lain jika ingin memakai komponen penilaian seperti ini tinggal di load saja, jadi tidak membuat baru. Ini saya simpan preset, misalnya marhalah, simpan. Nah, selanjutnya nanti bisa di load dari preset ini. Kemudian simpan, jangan lupa disimpan. Ini belum tersimpan, tadi hanya simpan preset. Untuk menyimpan bobot ini klik simpan. Nah, seperti ini sudah di load ulang. Selanjutnya ke bagian nilai akademik. Nah, di sini diisi nilai masing-masing santrinya. Misalnya seperti ini.
Nah, untuk perlu diketahui bahwa pengisian nilai ini tidak harus menunggu di akhir semester baru diisi nilainya. Ini bisa sambil jalan. Misalnya hari Senin ada tugas misalnya. Nah, itu bisa langsung diinputkan di penilaian. Nah, seperti itu, tidak harus menunggu di akhir semester harus diinputkan semua. Tetapi karena aplikasinya ini diberikan akses langsung ke Mudaris, jadi Mudaris tentunya lebih aktif lagi pada saat proses akademik, yaitu seperti ada nilai tugas, ada nilai ulangan, langsung diinput, tidak harus menunggu semester berakhir. Nah, seperti itu, akhir semester. Jadi bisa sambil jalan, dan ini juga tidak terburu-buru di akhir nanti, supaya seperti itu. Supaya tidak terburu-buru di akhir nanti, harus input seluruh nilai ke sistem. Jadi ini bisa sambil jalan, sambil diinputkan nilainya yang sudah masuk nilainya tentunya. Seperti ini misalnya, kami contohkan. Nah, nilai ini untuk predikat ini akan otomatis sesuai dengan settingan kita tadi sebelumnya. Nah, ini total nilainya seperti ini. Ini dengan nilai 95, ini otomatis predikatnya terbaca istimewa. Nah, seperti ini kami inputkan seluruhnya terlebih dahulu. Nah, jika nilai ini hanya ingin diinputkan saja ke sistem, tidak masuk ke langsung diterbitkan ke rapor, ini tidak perlu simpan nilai dan terbitkan nilai rapor, akan tetapi cukup disimpan nilai. Nah, ini tentunya simpan nilai dan terbitkan nilai rapor ini di akhir tentunya. Jika sudah masuk seluruh nilai akhir, nilai UAS tentunya sudah masuk, barulah nanti disimpan nilai dan terbitkan nilai rapor. Nah, seperti itu lebih baiknya. Kami inputkan seluruhnya. Nah, di sini karena seluruh nilainya sudah masuk, jadi kami anggap bahwa nilai ini tentunya sudah final atau sudah mencakup nilai akhir. Nah, nanti nilai akhirnya untuk mata pelajaran akidah ini nilainya seperti ini. Nah, selanjutnya simpan nilai dan terbitkan nilai rapor. Nah, seperti ini sudah selesai. Ini bisa dicetak rekap nilainya seperti ini, nanti akan muncul. Jika diperlukan bisa disimpan atau di print. Kemudian dari sisi admin akademik tentunya di sini kami sudah menyediakan satu buah fitur untuk mengimpor nilai mata pelajaran dari setiap santri. Nah, di sini untuk melakukan proses impor tersebut dilakukan di nilai rapor, menu nilai rapor dan kelulusan, kemudian diklik menu impor nilai. Nah, di sini dipilih jenjang pendidikannya tadi, tidak iya, kemudian di kelas 1 tadi. Nah, sebelum menggunakan fitur import nilai ini, karena tadi di awal kita membuat bahwa komponen penilaiannya atau jenis penilaiannya itu namanya sama, jadi jika menggunakan import nilai itu tidak boleh dilakukan. Nah, caranya dilakukan proses seperti ini terlebih dahulu di bagian master config, kemudian penilaian, kemudian nah di sini ini namanya sama, di sini tugas, ulangan, ini juga ada tugas, akhlak, UAS. Nah, di sini UAS, tugas dan UAS ini sama namanya. Nah, di sini untuk supaya terbaca ke sistem bahwa jenis penilaian atau komponen penilaian mana yang ingin kita gunakan, caranya tidak boleh sama nama penilaiannya. Jadi kita ubah seperti ini. Tugas, misalnya di sini tugas dalam kurung umum misalnya. Di sini untuk sementara saja kita ubah ini supaya nanti yang bisa dipakai tugas ini terbaca tugas yang memang untuk marhalah ini. Atau di setiap marhalah nanti bisa dituliskan tugas MI misalnya, atau tugas ULA gitu, seperti ini bisa.
Nah, sini akan tetapi saya coba ubah di bagian ini saja. Nah, seperti ini. Tidak ada lagi yang nama yang sama seperti ini. Sudah terlihat berbeda semuanya. Nah, nanti komponen penilaian yang akan saya gunakan yaitu tugas, ulangan, akhlak, dan UAS. Nah, seperti itu. Selanjutnya kembali ke menu nilai rapor dan kelulusan tadi, kemudian import nilai lagi, kemudian dipilih marhalah ibtidaiyah tadi. Dan di sini saya ingin mengimport nilai bahasa Indonesia. Di sini saya klik import nilai, kemudian unduh template. Nah, di sini templatenya bisa dibuka dari Excel ataupun aplikasi lain yang bisa untuk membuka file spreadsheet. Nah, di sini saya sudah membuka file Excel untuk impor nilai tadi. Di sini saya hanya akan menggunakan 4 komponen penilaian yang ini, seperti ini. Jadi yang tidak diperlukan komponen penilaiannya saya hapus seperti ini. Kemudian di sini misalnya untuk tugas ada beberapa kali tugas. Selanjutnya saya tambahkan di sampingnya juga tugas. Di sini saya tulis, di sini harus ditulis jika lebih dari 1, ini harus ditulis angkanya. Tugas 1, kemudian tugas 2. Nah, seperti ini. Jika lebih dari 1. Nah, di sini juga ulangan jika lebih dari 1 harus ditulis angkanya 1, kemudian nah, seperti ini. Caranya untuk melakukan import nilai. Nah, di sini tinggal dimasukkan nilainya, misalnya seperti ini saja. Nah, misalnya anggaplah seperti ini penilaiannya. Nah, selanjutnya tinggal di import nilai. Klik tombol choose file, kemudian pilih template tadi. Di sini saya sudah pilih templatenya yang sudah saya ubah. Kemudian saya klik import sekarang. Ya. Nah, di sini proses import nilainya sudah berhasil. Tadi di bahasa Indonesia, jika ingin melihat hasilnya diklik lihat nilai. Nah, di sini sudah otomatis terimport nilai-nilai untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan seluruh santrinya sudah kita lakukan import. Nah, di sini cukup simple, cukup cepat kalau ingin sekaligus melakukan penginputan nilai. Nah, selanjutnya setelah seluruh nilai ini dilakukan diinput nilainya, nanti di akhir akan diperlukan proses yang namanya sinkronisasi nilai. Sebelum melakukan sinkronisasi nilai, jika ma'had perlu untuk menginput nilai adab dan nilai-nilai selain daripada nilai wajib untuk dimasukkan ke rapor, ini bisa dilakukan dengan cara ke menu aktivitas akademik, kemudian penilaian lainnya dan nilai lainnya. Di sini dipilih jenjang pendidikan atau marhalah, selanjutnya kelas, ruang kelas, kemudian pilih penilaian lainnya tadi, nilai adab terhadap guru. Di sini misalnya saya masukkan seperti ini. Ini jika nilainya berupa akan ditampilkan predikat, nanti ini tetap bisa ditampilkan hanya predikat saja, misalnya bagus, baik. Nah, ini bisa. Tetapi untuk nilainya harus dalam bentuk angka yang diinput. Nanti sistem akan mentranslate ke bentuk predikat. Seperti ini. Kemudian di nilai adab lagi saya masukkan. Nah, setelah nilai ini dimasukkan, selanjutnya kita akan melakukan sinkronisasi nilai rapor.
Ini untuk melakukan sinkronisasi nilai rapor, diklik menu nilai rapor dan kelulusan, kemudian dipilih jenjang pendidikan, kemudian kelas dan ruang kelas. Selanjutnya klik preview data. Nah, di sini sudah terlihat seluruh data yang di preview. Terlihat di sini peringkatnya sudah diurutkan berdasarkan rata-rata nilai akhir. Kemudian untuk melakukan sinkronisasi dicentang seluruh NIS-nya. Kemudian di sini misalnya ada yang tidak naik kelas, di verifikasi manual bisa di sini. Di sini defaultnya berdasarkan KKM. Tadi kriteria ketuntasan minimum, berapa yang mata pelajaran yang merah. Nanti jika ada merah melebihi dari batasnya, di sini akan otomatis tidak, seperti itu. Tapi ini bisa dilakukan lagi perubahan oleh admin. Keputusan akhirnya tetap ada di admin. Nah, di sini kelas selanjutnya ini secara default otomatis satu kelas di atasnya sesuai urutan. Kemudian jika perlu perubahan ruang, mau disinkronkan ke ruang langsung, bisa dipilih ruangnya. Tentunya harus diinputkan terlebih dahulu ruang di kelas ini. Kemudian di sini jika ingin dimasukkan catatan misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa dimasukkan juga di semuanya catatan-catatan untuk santri yang bersangkutan. Seperti itu. Jika sudah, di sini dipilih tanggal rapornya, mau diserahkan tanggal berapa, misalnya tanggal 29 misalnya. Setelah itu klik lakukan sinkronisasi nilai rapor. Baik, lakukan. Nah, di sini sudah dilakukan sinkronisasi. Selanjutnya akan terlihat hasil sinkronisasi, hasil rapornya di sini. Rapor santri. Nah, di sini coba cek dicetak 1. Nah, seperti ini hasil akhir rapor santri. Nah, di sini untuk rapor bisa didesainkan tersendiri oleh Ma'had. Untuk desainnya beralih ke menu. Tentunya yang bisa mengakses ini yang bisa membuka jenjang pendidikan. Di sini saya menggunakan admin Ponpes untuk desain rapornya. Kemudian ke master config, jenjang pendidikan, dan di salah satu marhalah diklik desain sendiri. Kemudian di marhalah ibtidaiyah, di sini saya mau desain seperti ini format rapornya. Sini mungkin saya kecilkan untuk marginnya, misalnya seperti ini. Ini bisa dicoba-coba tentunya seberapa yang pas dan cocoknya seperti ini. Nah, di sini juga jika perlu dilakukan perubahan-perubahan. Nah, di sini juga diperhatikan bahwa ini untuk semester 1 ya. Jadi untuk semester 1. Kemudian cara desainnya sama di sini semester 2 diklik. Kemudian di sini jika diperlukan perubahan-perubahan, misalnya fonts misalnya mau dirubah dengan font yang lain yang tersedia, misalnya pakai Arial misalnya. Kemudian di sini mungkin ukuran fontnya mau diubah, ini bisa dilakukan. Misalnya seperti ini, saya ubah di bagian tersebut fontnya dengan mungkin 10. Nah, misalnya sudah seperti ini saya desainkan untuk rapornya. Bisa diklik simpan template seperti ini. Jika mau diberikan background, di sini bisa diklik bagian segitiga ini, kemudian atur bingkai. Nanti di bagian belakangnya mungkin Ma'had perlu ada background di sini. Nah, itu bisa di-insert di atur bingkai. Kemudian jika diperlukan mungkin upload
gambar header. Nah, di sini bisa diupload gambar. Di sini diupload, dimasukkan gambarnya seperti itu. Nah, di sini juga tersedia beberapa template, bisa dipilih template mana saja yang cocok, kemudian dikustomisasi lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya anggap sudah pas seperti ini. Saya mau lihat hasil akhirnya seperti apa. Kembali ke menu reporting, rapor hasil studi, kemudian di jenjang tadi saya cetak. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya sudah sangat bagus. Sudah kita desain tadi di menu desain. Nah, jika ada perubahan-perubahan atau penyesuaian yang lainnya yang perlu didesain, bisa dilakukan desain seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini prosesnya sudah selesai untuk proses akademik. Jika ada pertanyaan, tafadhol ditanyakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.